Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita membuka renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga biasa dikenal dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Disebut Minggu Sukacita karena penantian kita akan kedatangan Kristus sudah dekat. Karena itu renungan saya pada hari ini juga berfokus pada sukacita. Dan saya memberi judul renungan saya, banyak sukacita dalam memberi. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada banyak sukacita ketika kita memberi. Dan semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula sukacita yang kita alami. Sebaliknya, sedikit kita memberi, maka sedikit pula sukacita yang kita alami. Kenyataan yang kerap terjadi adalah bahwa kita lebih suka menerima daripada memberi. Kita mau menerima pengertian, kasih, pengampunan, atau barang berharga dari orang lain, sementara kita sendiri merasa begitu berat atau enggan untuk memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Kita mau menuntut orang lain untuk memberi, sementara kita sendiri hanya mau menerima. Bila ini menjadi gaya hidup kita, maka sukacita akan menjadi sulit untuk dialami. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari Minggu Advent ketiga ini menegaskan bahwa untuk mengalami sukacita dari Tuhan atau sukacita Natal nanti, kita harus lebih banyak memberi daripada menerima. Kita harus lebih banyak belajar dari Tuhan yang terus-menerus dan tak pernah berhenti memberi apapun yang baik kepada kita manusia. Pada hari raya Natal nanti, kita akan menyaksikan dan merayakan pemberian Tuhan yang amat sangat berharga bagi umat manusia, yaitu pemberian Putra Tunggalnya sendiri. Sepanjang sejarah keselamatan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk membantu umat manusia agar hidup damai dan rukun dengan sesama dan sesuai dengan kehendaknya. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Nabi Sefanya dalam bacaan pertama bersaksi tentang Tuhan yang memberikan pembebasan dan keselamatan bagi umat Israel yang berada di tanah pembuangan dan hidup menderita. Ia mengajak mereka untuk bersukacita karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk membinasakan musuh-musuh mereka, membebaskan mereka dari hukuman, dan memberikan mereka kasih-Nya. Tuhan bersukacita ketika memberikan kemenangan kepada umat Israel. Sukacita diperoleh ketika kita memberi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi juga bersaksi tentang hal yang sama, bahwa sukacita akan dialami ketika kebaikan hati kita dirasakan oleh orang lain. Dalam arti bahwa kebaikan atau berkat yang kita alami dalam hidup hendaknya tidak hanya menjadi konsumsi pribadi, tetapi mesti dibagikan kepada sesama atau dirasakan oleh sesama. Sekecil apapun kebaikan atau berkat yang kita peroleh dari Tuhan, hendaknya dibagikan kepada sesama. Jangan menunggu untuk berbagi atau memberi saat kita mempunyai kelebihan.
Hidup yang bergelimpah dengan sukacita adalah hidup yang selalu berorientasi keluar, yakni berorientasi kepada sesama lewat terus-menerus berbagi atau memberi yang baik kepada sesama. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penginjil Lukas dalam Injilnya menampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang hidupnya dipenuhi sukacita. Rahasia sukacita dalam hidup Yohanes Pembaptis terletak pada gaya hidupnya yang lebih banyak memberi. Ia memberikan diri dan hidupnya untuk Tuhan lewat mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mempersiapkan hati umat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ia mewartakan hidup yang penuh sukacita lewat pembaharuan diri. Pembaharuan diri yang dimintanya mesti terwujud dalam cara hidup yang memberi atau berbagi, tidak memeras dan merampas sesama. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berada pada pertengahan masa Advent, yaitu masa khusus untuk mempersiapkan hati menyambut hari kelahiran Yesus. Kita diajak untuk bersukacita karena penantian kita akan kedatangan Tuhan sudah dekat. Ajakan untuk bersukacita menuntut kita untuk lebih bersikap aktif dalam menjalani satu kehidupan yang banyak memberi dan berorientasi pada sesama. Ketika hidup kita selalu mengarah kepada sesama dan banyak memberi yang baik kepada sesama, maka hidup kita pun dipenuhi dengan kelimpahan sukacita. Tuhan memberkatimu semua. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.